Ya, Tadi Bapak manggil saya. silakan duduk. Tunggu bentar ya. Oke. Ah! Bener kan dugaan? Ternyata Papa ada hubungan spesial sama sekretaris ganjen ini, ya kan? Ma, Papa nggak ada hubungan apa-apa dengan Intan. Mama tuh nggak bodoh, Pak. Mama udah ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau Papa tuh pegang-pegangan tangan sama si perempuan ganjen ini. Mau ngelak Papa? Aku harus tahan emosi. Kalau aku terpancing, bisa-bisa aku gagal ngedeketin Pak Reza. Dia ngebujuknya ngebatalin penggusuran panti asuhan Ibu Rahmah. Pokoknya sekarang Mama nggak mau lihat perempuan ini lagi. Pecat dia! Mama nggak bisa sembarangan dong pecat Intan begitu. Ini perempuan udah berusaha ngerayu Papa. Kayaknya aja lugu, Pak. Tapi apa? Dia ini hatinya busuk. Cukup, Pak! Cukup! Sini, kamu keluar. Sekarang kamu udah dipecat. Keluar dari sini. Keluar. Mama apa-apaan sih? Apa? Hah? Papa mau belain sekretaris yang ganjen itu? Iya. Daripada belain Mama. Papa nggak mementingkan karyawan itu. Hubungan Papa dengan Intan sebatas karyawan dengan atasan, tidak lebih. Kalah Pak, udah deh nggak usah alasan lagi. Pokoknya kita lihat aja besok. Kalau sekretaris ini masih kerja di sini berarti Papa bener-bener ada hubungan spesial sama sekretaris itu. Ah! Aduh, kacau semuanya. Aku dipecat. Sekarang aku mesti gimana? Gimana aku bisa bujuk Pak Reza buat ngebatalin penggusuran panti asuhan itu ya? Intan, awas! Woi! Pak Reza, bangun Pak. Ya Allah. Kaki Bapak terluka. Saya bawa ke rumah sakit ya Pak. Enggak perlu Intan, enggak perlu. Bantu saya berdiri. Iya Pak, hati-hati. Bapak kenapa bisa ada di sini? Intan, saya merasa nggak enak telah memecat kamu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kamu. Kamu tolong mengerti posisi saya ya Intan. Itu nggak perlu Pak. Yang penting sekarang luka di kaki Bapak tuh harus diobatin. Saya bawa ke rumah saya ya Pak, biar saya obatin. Ya, ayo. Bodoh banget sih kamu. Ngecelakain gadis seperti itu aja nggak bisa. Tadi tiba-tiba ada laki muncul, terus langsung menyelamatkan gadis itu. Siapa laki-laki yang menolong gadis itu? Saya kurang jelas melihat wajahnya. Ya udah. Sekarang kamu selidikin latar belakang si sekretaris ganjen itu. Baik, Bu. Terima kasih, Intan. Saya sepertinya harus pergi dari sini karena memang tidak enak terlalu lama di sini. Iya Pak. Terima kasih, Intan ya. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Oke, Intan. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu sudah tidak kerja lagi di kantor saya. Saya akan merekomendasikan kamu ke teman-teman saya. Saya punya banyak kenalan di sini. Terima kasih Pak Reza. Tapi bukan itu yang saya mau sekarang. Kalau boleh saya minta sesuatu sama Bapak. Kamu mau minta apa? Saya mau Bapak membatalkan pergusuran panti asuhan yang dipimpin sama Bu Rahmah. Oke. Sebelum saya jawab, saya ingin tahu dulu alasan kamu. Kenapa kamu ingin minta saya untuk menghentikan penggusuran rumah panti asuhan itu? Karena saya kecil di sana, Pak. Saya dan adik saya banyak berutang budi sama Bu Rahmah.
Apapun akan saya lakukan untuk Bu Rahma, Pak. Saya mohon sama Bapak untuk membatalkan itu, Pak. Intan memaksa Pak Reza untuk membatalkan pengusuran Panti. Berani banget tuh perempuannya. Ini nggak bisa didiamkan. Kamu cari preman, usir semua penghuni asuhan, ya. Kamu bakar tuh asuhan. Baik. Kamu beresin. Anak-anak, sekarang kalian makan ya. Tapi sebelum makan jangan lupa kalian baca doa dulu. Ayo, kita mulai baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, keluar kalian! Woi! Berapa? Keluar! Woi! Woi, keluar! Wah, apa ini? Woi, keluar kalian semua! Urama keluar! Woi, keluar deh! Urama! Ada apa ini? Hah? Siapa kalian? Datang-datang main langsung hancurin panti asuhan ini. Kalian semua keluar dari sini. Kalau kalian tidak mau celaka. Jadi kalian semua ini orang suruhan yang mau hancurin panti asuhan ini? Iya? Lu cewek banyak bacot lu ya. Diem gak lu? Ya Allah. Bakar sampai habis. Woi! Lu bener-bener ya? Woi, woi, apa? Woi, cabut! Ayo cabut! Woi, woi, Ulan bangun sayang. Ulan, ya Allah. Ya Allah. Tolong. Tolong, ya Allah. Ulan bangun nah, Ulan. Ya Allah. Ulan bangun nah, Ulan. Ulan bangun nah, ya Allah. Ulan. Intan? Ada apa? Baru semalam Bapak bilang sama saya, Bapak mau nimbang-nimbang dulu untuk membatalkan penggusuran panti asuhan, Pak. Tapi apa yang Bapak lakuin? Bapak kirim preman dan nyuruh mereka untuk membakar panti asuhan itu, Pak. Tunggu. Maksud kamu apa? Gara-gara perbuatan Bapak, adik saya Wulan itu masuk rumah sakit, Pak. Saya kecewa sama Bapak. Intan, tunggu. Bapak, Jangan pergi kamu! Hei! Maafin Mama, Pak. Maafin Mama. Ini udah terbukti ya. Maafin Mama, Pak. Lepasin, ini udah terbukti ya. Kamu selingkuh. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Pergi kamu. Pergi. Kamu keluar dari rumah saya. Keluar. Kamu. Pak! Buka pintunya, Pak! Mama aku salah, Pak! Ibu-ibu sekalian, kita ini wajib syukur Allah takdirkan menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena di Al-Quran ada surah An-Nisa yang artinya surah perempuan. Di Al-Quran kagak ada surah Ar-Rijal yang artinya surah laki-laki. Dan juga kita wajib syukur. Kenapa? Karena kita punya lagu kebangsaan namanya Ibu Kita Kartini. Kagak ada orang nyanyi Bapak Kita Kartono, ya kan? Makanya kita wajib syukur, alhamdulillah dijadikan oleh Allah kita sebagai seorang ibu. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Umi, Aisyah boleh tanya? Boleh, silakan nak. Bagaimana jika kalau seorang ibu
yang seperti Ibu Risa. Ibu yang menitipkan anaknya ke panti asuhan karena dia tidak mau hidupnya direpotkan. Anak itu kagak boleh dititipin kemana-mana, kudu diurusin sama emaknya sendiri, sama orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena anak itu bagian daripada amanat yang Allah titipkan. Yang dinamakan amanat itu termasuk adalah keluarga dan anak. Tapi Umi heran ya, zaman sekarang kok ada juga yang kayak begitu ya. Itu namanya badan segar setelah mandi, habis itu baru sarapan. Banyak terjadi di masa kini, anak kandung dibuang-buang. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Aduh, hapus banget sih gue. Wulan. Kakak kan udah bilang sama kamu untuk hati-hati. Kamu sih jadi anak so jagoan banget deh. Kakak tahu. Kakak tuh cuma takut kamu kenapa-napa. Hati-hati. Bu, Kak, apa panti asuhan jadi digusur? Ibu juga nggak tahu. Saya akan batalkan niat saya untuk menggusur panti asuhan itu. Bapak serius mau membatalkan penggusuran itu? Ini ada sedikit dari saya untuk mengganti kerusakan panti asuhan yang dirusak oleh preman yang disewa oleh mantan istri saya. Alhamdulillah, makasih ya Nak Reja sudah memberikan sumbangan ini untuk panti asuhan. Sama-sama, Bu. Tapi sebentar. Jadi bukan Bapak yang nyuruh orang itu untuk ngerusak panti? Bukan. Tapi mantan istri saya yang menyewa preman untuk merusak panti asuhan. Mantan istri? Maksud Bapak? Kita bisa bicara di luar. Roy, kamu nggak boleh ninggalin aku gitu aja, Roy. Aku butuh kamu. Kenapa nggak boleh? Sudah tidak ada lagi yang bisa aku harapkan dari kamu. Aku cuma punya kamu, sekarang aku cuma butuh kamu. Aku butuh kamu, Roy. Ayo. Dengar Risa, sekarang kamu sudah tidak berguna bagi saya. Karena kamu telah gagal mengambil harta suami kamu. Roy. Aku janji sama kamu, Roy. Aku janji sama kamu. Aku bakal balik sama suami aku kuras semua hartanya. Dan kamu janjikan mau nikahin aku. Tapi sekarang kamu sudah miskin. Buat apa aku sama kamu? Roy, Roy jangan tinggalin aku, Roy. 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 Kamu tahu kalau istri saya selingkuh? Iya. Saya pernah ngeliat laki-laki muda di rumah Bapak. Waktu Bapak nyuruh saya ngambil dokumen di rumah Bapak. Tapi maaf saya nggak ngasih tahu Bapak sebelumnya. Karena menurut saya itu urusan rumah tangga Bapak. Tapi bukan itu masalahnya. Jadi alasannya apa, Intan? Istri Bapak Bu Risa itu dia ibu kandung saya. Istri saya ibu kandung kamu? Ibu yang gak pantas untuk saya panggil ibu. Karena dia sudah menaruh saya dan adik saya Wulan di panti asuhan. Karena itu saya akan melakukan apapun untuk panti asuhan itu.
Saya dan Ulan merasa sangat berutang budi sama Bu Rahma. Saya mengerti sekali perasaan kamu. Saya ikut prihatin ya, Intan. Kamu kalau mau kerja di kantor saya lagi, bisa. Kapan kamu mau, silakan kamu datang. Bapak serius? Ya, aku serius. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak.